Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai karakteristik cloud computing berdasarkan standar NIST atau National Institute of Standards and Technology. Ya, pada kelompok kami terdapat 4 anggota, di antaranya itu saya sendiri, Agung Firmansyah, kemudian ada Anas Nafaldi, kemudian ada Irsyad Ahmad, dan juga ada Ahmad Safa. Ya, mengapa standar NIST itu penting? Jadi, secara mutlak atau pernyataan mutlak, NIST itu menetapkan 5 properti fundamental yang membedakan antara cloud computing sejati dengan server tradisional atau hosting biasa, yaitu jika satu syarat tidak terpenuhi, maka infrastruktur tersebut belum bisa disebut sebagai cloud computing. Di mana ini ada contoh daripada 5 fundamental atau properti yang dimiliki oleh NIST. Jikalau salah satunya saja tidak ada, itu tidak bisa disebut sebagai cloud computing. Nah, kemudian di sini ada 5 kesatuan atau 5 pilar yang ada di karakteristik berdasarkan NIST. Di antaranya itu yang pertama ada on-demand self-service, kemudian kedua ada network access, yang ketiga ada resource pooling, yang keempat ada elasticity, dan yang kelima ada shared service. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih perbedaan antara server tradisional dengan server cloud yang berdasarkan standar NIST. Yang pertama itu berdasarkan aktivasinya, ya. Untuk server tradisional itu secara manual membutuhkan waktu berhari-hari untuk instalasi. Nah, sedangkan cloud ya itu otomatis secara mandiri dan aktif dalam hitungan menit. Kemudian secara aksesibilitas, server tradisional itu seringkali terbatas pada jaringan lokal atau VPN spesifik, sedangkan cloud itu aksesnya secara umum atau universal dari berbagai perangkat melalui internet. Nah, kemudian secara skalabilitas, server tradisional itu ya statis, ya sangat rawan terjadi over atau under provisioning. Nah, sedangkan cloud itu elastis dan instan, menyesuaikan dengan lonjakan traffic. Nah, kemudian terakhir, ya dari segi model biaya, server tradisional itu membayar kapasitas yang maksimal dibuka secara tetap. Sedangkan di cloud dia bisa pay as you go, ya, hanya membayar sesuai dengan kebutuhan daripada si pengguna seperti itu. Nah, kemudian uh, platform yang akan kami gunakan itu adalah platform AWS untuk mendapatkan daripada 5 karakteristik yang ada di NIST ini seperti itu. Nah, kemudian apa itu on-demand self-service? Ya, jadi on-demand self-service ini merupakan salah satu dari 5 karakteristik yang ada di NIST, yang dimana si pengguna ya dapat memesan dan juga mengelola sumber daya komputasi secara mandiri tanpa melibatkan atau berinteraksi dengan si penyedia layanan, sehingga karakteristik ini memiliki fleksibilitas. Kapasitas servernya itu bisa ditambah maupun dikurangi ya kapan saja secara otonom oleh sistem pengguna. Nah, kemudian secara kecepatan, itu proses aktivasinya layanan bersifat instan dan hanya memakan waktu dalam hitungan menit. Nah, kemudian sini saya akan demo on-demand self-service. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa catatan ya, agar saya bisa menjelaskan lebih terarah mengenai demo on-demand ini. Oke, yang pertama itu kita perlu melakukan penyediaan infrastruktur ya, di mana kita perlu masuk ke AWS manajemen, kemudian kita
lakukan launch instance. Jadi saya sudah masuk ke akun AWS Console. Nah, di sini terlihat ada kan, tinggal diklik. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang perlu diisi ya untuk menjalankan server. Oke, kita sudah masuk ke instance. Nah, kalau kita pilih servernya, nah ini teman-teman bebas ya, memilih apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk penamaan langsung itu bebas ya. Mungkin di sini misal kedai kopi. Nah, kemudian ini untuk server itu bebas. Di sini saya pilih di Ubuntu. Nah, kemudian di sini untuk memilih itu bebas ya. Kebetulan di sini saya menggunakan trial, jadi saya memilih yang sudah disediakan. Gitu. Ini sudah terpilih. Seperti ini. Untuk arsitekturnya bisa menyesuaikan. Nah, kemudian untuk instan type-nya juga bisa menyesuaikan. Ini saya menggunakan yang sudah disediakan oleh AWS karena saya menggunakan trial. Nah, kemudian untuk key-nya ini sebagai file untuk bisa masuk ke server AWS gitu untuk menghubungkan daripada project yang ingin kita kan ke server AWS. Ini misal copy. Jadi kita milih RSA dan juga PEM ya untuk OpenSSL. Dan ada yang di create. Nah, secara otomatis dia akan mendownload ya copy. Kemudian untuk network settings kita perlu allow SSH itu di mana saja agar kita bisa mengakses via apa namanya sih web browser. Kemudian allow HTTP, HTTPS. Nah, untuk ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu kita launch instance-nya. Nah, di sini ya, dia akan merunning server dalam hitungan detik. Seperti itu. Nah, jadi poin demo dari penyediaan infrastruktur ini secara on demand itu ya, dia menunjukkan ya bahwa keunggulan dari cloud computing itu server siap pakai yang bisa didapatkan secara on demand dalam hitungan menit ya tanpa harus
memesan atau merakit perangkat keras ya secara fisik gitu ya. Nah kemudian kita melanjutkan daripada persiapan server untuk kemudian kita demokan ketika server jalankan menggunakan project yang sudah disediakan atau project yang ingin teman-teman hubungkan gitu ya. Jadi kita bisa pilih connect to instance untuk masuk ke konsolnya Apple iOS. Nah, kalau sudah kita pilih using a public IP. Kalau sudah, nah ini untuk server Ubuntu nih, biarkan saja untuk defaultnya, baru kita connect. Nah, kalau sudah terhubung, kita akan masuk ke terminal atau konsolnya dari server yang sudah kita pilih. Nah, selanjutnya, kita perlu menjalankan sudo apt update yang untuk memperbarui daftar repository sistem. Kemudian sudo apt install apt2 yang untuk menginstal web server. Nah, kalau sudah kita lihat ini ada informasi package 47 package ya can be upgraded. Nah, kemudian kita running lagi sudah apt install untuk apt2 ya. Sambil menunggu poin demo dari sini ya, kita membuktikan ya kemudahan pengelolaan sistem secara self service gitu. Jadi mana si server yang awalnya hanya berisi OS kosong itu berhasil dikonfigurasi menjadi web server yang fungsional. Nah, selanjutnya sini saya akan mendemokan mengenai pengiriman file web ya. Kita bisa melalui WinCP ya. Kemudian kita hubungkan dengan tab. Itu kita biarkan HTTP. Kemudian untuk hostname ya, kita hostname itu menggunakan IPv4 yang ada di instan ini nih. Nah nih, di public ini. IP public ya, kita masukin ke name-nya. Kemudian port number-nya biarkan 22 ya. Kemudian untuk username ya, kita sesuai dengan nama server itu Ubuntu. Selanjutnya untuk password ya kita kosongkan karena kita masuknya melalui file yang tadi sudah kita download pas ketika kita melakukan penyediaan layanan. Nah, ini teman-teman tinggal ke SSH, kemudian ke autentikasi, kemudian ke private key file dan kita ke titik 3 ini. Untuk file itu ada di nah ya ini file sudah kita download dan kita open. Ini akan di convert secara otomatis
ya ke .ppk. Ini kita tinggal save aja. Kalau sudah kita off, baru kita login. Nah, ini kita tinggal terima aja ya untuk masuk ke server AWS ya. Nah, kita lihat di kanan ini sudah masuk ke server AWS seperti itu. Nah, kalau udah, kita perlu mengizinkan file var www.html. Nah, kita perlu masukkan ke instan AWS agar memberi izin di WinCP ini untuk bisa meletakkan file di folder tadi itu. Nah, sekarang kita ke flyvar www.html. Masuk sini, nah sini ada secara default ada index. Nah, kalau misal kita buka itu, misalnya kita bisa buka melalui IP ini. Ya, seperti ini. Karena kita belum naruh hasil demoan kita. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal siapkan apa yang mau ditampilkan, gitu. Nah, ini mungkin saya hapus dulu, karena saya pengen file yang saya miliki ke sini. Tinggal drag and drop. Nah, kalau sudah, kalau sih kita lihat di sini di var www.html sudah dilakukan pemindahan atau penyalinan dari project yang saya miliki. Sekarang kita bisa buka hasil daripada IP yang sudah kita isi dengan proyekan tadi. Di sini kebetulan saya punya sebuah website statis dan ini sudah berhasil ya teman-teman. Dan dia berjalan di server AWS dengan IP ini. Kita bisa membukanya melalui public IPS di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman mengenai demoan salah satu karakteristik dari cloud computing yaitu on-demand self-service. Kesimpulannya yaitu dengan adanya karakteristik ini memungkinkan pengguna secara fleksibel ya bisa mengurangi maupun menambah sumber daya yang ada, infrastruktur yang ada tanpa harus mengkontak langsung daripada si penyedia layanan. Mungkin itu yang bisa saya demokan mengenai on-demand self-service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik yang bernama Broad Network Access. Apa sih Broad Network Access itu? Broad Network Access kemampuan infrastruktur jaringan untuk terhubung dengan berbagai macam perangkat, yaitu perangkatnya termasuk smartphone, tablet, PC desktop, laptop, ataupun MacBook. Untuk memungkinkan akses tanpa hambatan ke sumber daya komputasi di seluruh platform. Ini adalah karakteristik utama dari teknologi cloud. Apa aja sih manfaat dari Broad Network Access ini? Manfaatnya ada 3 manfaat. Yang pertama itu dari aksesibilitas dari mana saja. Layanan dan data dapat diakses dari lokasi geografis dimanapun selama ada koneksi internet, terlepas dari lokasi fisik server. Yang kedua itu dukungan multi perangkat, yang yaitu dapat diakses melalui berbagai perangkat
yaitu seperti yang tadi disebutkan, yaitu ada smartphone, tablet, PC desktop, laptop, ataupun MacBook, tanpa perlu konfigurasi khusus per perangkat. Yang terakhir itu yang ketiga, fleksibilitas dan mobilitas kerja. Mendukung model kerja jarak jauh karena karyawan dapat mengakses sistem perusahaan dari rumah saat berpergian ataupun cabang kantor. Eh, Contoh dari broad network access ini yaitu dari contoh Amazon Elastic Compute Cloud. Anda membuka server virtual di AWS, terusnya AWS tersebut dapat diakses melalui internet menggunakan IP public ataupun DNS dari mana saja selama Anda memiliki izin akses. Contohnya itu yaitu website kampus yang di-host di Elastic Compute Cloud 2 dapat dibuka oleh mahasiswa melalui laptop ataupun smartphone. Selanjutnya satu karakteristik yang bernama resource pooling. Resource pooling itu apa sih? Resource pooling yaitu sekelompok sumber daya yang dapat dialokasikan kepada pengguna sumber daya apapun, termasuk komputasi, jaringan, dan penyimpanan, dapat dikumpulkan dalam pool. Ini menambahkan lapisan abstraksi yang memungkinkan penggunaan dan penyajian sumber daya yang seragam. Manfaatnya yaitu dari efisiensi biaya. Sumber daya tidak menganggur karena penggunaan bersama. Dan selanjutnya skalabilitas, mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan. Dan fleksibilitas, penggunaan dapat mengakses lebih banyak sumber daya bila diperlukan. Mekanismenya dari resource pooling ini, sumber daya fisik dan virtual, penyimpanan, pemrosesan, ataupun memori dikelola secara terpusat. Kapasitas ini dibagi-bagi secara cerdas dan dinamis sesuai permintaan masing-masing. Penyewa tanpa mengganggu satu sama lain. Ya, contohnya dari resource pooling tersebut yaitu dari Amazon S3. Semua pengguna penyimpanan file pada infrastruktur penyimpanan AWS yang sama. AWS mengelola kumpulan storage besar yang dibagikan untuk jutaan pengguna. Oke, baik, segitu saja yang saya berikan penjelasan dari kedua karakteristik tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Safwan Nafi dengan NIM 24040700089. Sekarang kita masuk ke pilar keempat dari karakteristik dari cloud computing, yaitu rapid elasticity. Rapid elasticity ini kemampuan cloud buat nambah atau ngurangin kapasitas secara instan, menyesuaikan traffic secara real time, dan bagi pengguna sumber daya itu terasa seolah tidak terbatas. Ya, kalau dilihat dari grafik di sini, ada dua masalah yang sering terjadi pada server konvensional. Pertama, ada over provisioning, yaitu kondisi di mana kita menyediakan kapasitas server yang terlalu besar. Akibatnya, kapasitas berlebih itu dibayar sia-sia karena tidak terpakai. Yang kedua, ada under provisioning. Kebalikannya, yaitu kapasitas yang disediakan terlalu kecil sehingga tidak sanggup menampung lonjakan traffic dan akhirnya server bisa down. Nah, dengan rapid elasticity ini, dua masalah itu
bisa dihindari. Jadi kapasitas cloud itu bisa nambah ngikutin traffic secara otomatis dan instan. Naik saat traffic tinggi dan bisa turun saat traffic rendah. Hasilnya jadi tinggal ada kapasitas yang terbuang dan nggak ada risiko server down akibat kelebihan beban. Dan ini bukan cuma sekedar teori. Bentar lagi saya akan buktikan langsung di AWS, berdasarkan AWS. Nah, di sini sekarang saya akan mendemonstrasikan langsung ya salah satu karakteristik dari cloud computing, yaitu rapid elasticity, menggunakan layanan nyata dari AWS langsung. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah auto scaling group di AWS. Ini tuh fitur yang memungkinkan cloud untuk secara otomatis menyesuaikan jumlah server sesuai kebutuhan. Saat ini sistem berjalan dengan satu server sesuai kebutuhan normal. Sekarang saya bakal mensimulasikan kondisi di mana terjadi lonjakan traffic. Misalnya saat flash sale atau harbolnas lah. Saya ubah kapasitas yang diinginkan tuh dari 0 jadi 3. Coba 3. Setelah itu kita lihat di instance. Refresh dulu. Nah, dalam hitungan detik tadi, AWS langsung menambah server baru secara otomatis. 3 ini nih. Ini tadi saya udah coba dan udah dimatiin lagi. Dia nambah secara otomatis. Jadi nggak perlu beli hardware baru atau setting-setting manual. Cloud langsung respon. Nah, ini yang biasa disebut rapid elasticity. Sumber daya bisa bertambah dengan cepat sesuai permintaan. Nah, sekarang anggaplah traffic udah turun, udah normal. Saya bakal kurangin lagi jumlah instansinya jadi 1. Balik lagi ke instance lagi, refresh. Nah, 2 yang di bawah tadi dia bakal mati atau shutting down. Nanti lama-lama dia bakal terminated kayak yang ini, kayak yang di atas ini. Dan nyisain 1 yang tadi saya sisain instance-nya. Jadi kira-kira kayak gitu demo dari rapid elasticity. Jadi rapid elasticity itu bukan cuma teori. AWS bener-bener bisa mengimplementasikannya lah melalui fitur yang dia punya, auto scaling, yang tadi udah saya cobain. Jadi kapasitas itu bisa naik dan turun secara otomatis, cepat dan efisien. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita masuk pada salah satu karakteristik yang sering dikenal, biasanya sering disebut sebagai layanan terukur atau measured service. Jadi, apa sih measured service?
Match Road Service memungkinkan layanan cloud dapat terukur secara transparan serta mencatat penggunaan sumber daya secara akurat. Kemudian di sini ada analogi utilitasnya. Konsepnya sama seperti layanan listrik dan juga air pump, yang memungkinkan penggunanya untuk membayar sesuai penggunaan mereka. Ini juga memungkinkan pengguna memiliki harga atau bill yang berbeda di setiap bulannya. Konsep ini dikenal dengan tipe pay-as-you-go. Selain pay-as-you-go, ada lagi yang dikenal dengan tipe subscription. Nah, di subscription ini itu mirip dengan layanan WiFi ataupun kota internet yang sering kita gunakan, yang memungkinkan harga tetap di setiap bulannya sehingga pengguna tidak perlu khawatir jika harganya tidak sesuai bulan kemarin. Oke, selanjutnya di sini ada mekanisme dan nilai bisnis Match Road Service. Nah, ada yang pertama yaitu mekanisme di balik Match Road Service sendiri, yaitu automatic monitoring, yang dimana sistem cloud secara otomatis memonitor penggunaan sumber daya seperti CPU, jaringan, dan waktu penggunaan secara terus-menerus. Yang dimana kita nggak perlu lagi mencatat dari setiap detiknya itu untuk melihat penggunaannya. Lalu yang kedua ada namanya real-time tracking, di mana pengguna dapat melihat penggunaan resource secara real-time sehingga kondisi layanan dapat dipantau setiap saat. Nah, ini memungkinkan kita buat melihat performanya gitu, detik demi detik. Sebagai contohnya, kayak CPU-nya naik menjadi 40%, network-nya menjadi 120 Mbps. Kemudian yang ketiga ada transparent reporting, yaitu cloud menyediakan laporan penggunaan yang transparan sehingga pengguna mengetahui apa saja yang telah digunakan. Nah, ini memungkinkan adanya activity log atau bisa dibilang aktivitas penggunaannya gitu. Kemudian yang terakhir ada usage-based billing, yaitu biaya layanan dihitung berdasarkan penggunaan aktual menggunakan model pay-as-you-go. Oke, selanjutnya ada nilai bisnisnya. Yang pertama ada efisiensi biaya. Nah, ini perusahaan dapat menghemat biaya karena hanya membayar resource yang benar-benar digunakan, sehingga anggaran ataupun biaya untuk IT tidak terbuang sia-sia untuk kapasitas yang menganggur. Lalu yang kedua ada namanya perencanaan anggaran, di mana data penggunaan yang tercatat membantu perusahaan membuat perencanaan anggaran yang lebih akurat. Jadi secara singkatnya, perusahaan dapat membuat perencanaan ke depannya seperti apa, dan dapat melihat bulan kemarin seperti apa, sehingga dapat menganalisis harga finansial atau prediktabilitasnya. Selanjutnya ada simulasi dari Alibaba Cloud Console gitu, dimana saya buat dari Cloud AI buat bikin web sederhana tampilan dari konsolnya Alibaba. Nah, di sini sebelum kita lanjut, saya mau jelasin dulu dari bagian per bagiannya, di mana ada activity log-nya, yaitu digunakan sebagai monitoring sistemnya sendiri. Kemudian ada tipenya yang digunakan yaitu ECS. Kemudian ada CPU yang kita gunakan. Kemudian ada network-nya juga, ada penggunanya berapa lama, kemudian tipe pembayarannya. Nah, kemudian di bawahnya ada instant configuration. Seharusnya ini di layanan cloud gitu ya, ada namanya configuration, di mana kita bisa atur region-nya, kemudian bisa atur CPU-nya, bisa atur memorinya, OS-nya, dan billing-nya gitu. Di sini nggak cuma pay-as-you-go doang, jadi ada subscription juga. Nah, jadi coba kita mulai dulu ya. Nah, di sini kelihatan jelas ya, buat real-time tracking-nya juga, terus automatic monitoring-nya. Di sini kelihatan dari cloud monitornya, penggunaan CPU-nya berapa persen, terus juga network-nya berapa persen, penggunanya berapa lama gitu, dan juga pembayarannya. Lalu kita
lanjut pada usage based billing. Nah, setelah kita selesai gitu ya penggunaan dari PSUGO-nya, kita coba berhentiin gitu. Nah, jadi setelah kita menggunakan layanan dari Alibaba, biasanya kita bakalan dapat billingnya gitu, atau usage invoice-nya. Di sini kelihatan jelas, service-nya namanya ACS, kemudian tipenya ACS juga, regionnya Jakarta, billing mode-nya itu PSUGO, dan durasi penggunanya 41 detik, dan juga rate pembayarannya itu 0,397 yen per jam. Selanjutnya ada kesimpulannya, yaitu cloud computing adalah solusi masa depan yang fleksibel, efisien, dan hemat daya. Dengan menerapkan kelima karakteristik needs on demand, network access, resource pooling, elasticity, and measured service, organisasi membangun infrastruktur digital yang siap menghadapi tantangan apapun, tanpa batasan perangkat atau pemborosan anggaran IT. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.